Oke, di Indonesia investor kripto tuh katanya udah lebih dari 20 juta. Saya nggak tahu angkanya benar atau enggak, tapi saya melihat ada tren bahwa ini akan bertambah terus ya. Nah, buat yang baru masuk, para pemula, saya punya 10 ya, 10 tips buat para pemula biar kalian lebih aman. Ini bukan nasihat finansial, cuman tips biar lebih aman aja. Jadi pertama, kalau misalkan kalian nemu aset kripto yang baru, apapun itu ya, terus dia baru listing di exchange, baru ya, dia baru exchange di exchange, apalagi exchange-nya exchange yang besar. Nah, hati-hati, kemungkinannya 90% itu bakal turun kenceng. Ada beberapa yang naik, tapi itu project pilihan yang benar-benar bagus, tapi yang lain kebanyakan bakal turun. Alasannya adalah karena biasanya project-project yang baru listing di exchange itu hasilnya dari airdrop atau di invest sama venture capital dan segala macamnya atau dari presale, itu mereka bakal turun, bakal jual ya, bakal turunin harga bukan dengan sengaja ya, tapi bakal ngejual bongkar muatan. Mampus kan kalau beli pada saat pertama kali listing. Yang kedua, banyak orang yang bilang namanya invest only what you can afford to lose ya. Invest duit yang kamu bisa kehilangan. Nah, kata-kata di bahasa Indonesianya agak jelek. Tapi gampangnya gini. Kalian kalau udah punya istri ya, gini aja. Kalau kalian invest di kripto, duitnya hilang, masih boleh tidur di kamar atau enggak sama istri kalian? Kalau nggak boleh, berarti jangan invest segitu. Gitu aja udah. Simple caranya. Atau kalau udah punya anak, kalian kalau invest di kripto, duitnya hilang atau loss, itu anak kalian besok masih bisa makan nggak? Anak kalian masih bisa dapat uang saku sekolah nggak? Itu aja, dari situ aja. Jadi nggak usah ngitung berapa duitnya bagus segala macem itu. Yang ketiga, media sosial ya. Kalau di kripto zaman-zaman 2021, 2024, itu banyak yang mainan di X atau Twitter. Dulu bagus, makin sini makin jelek. Saya nggak tahu ke depannya gimana, tapi untuk sekarang itu kurang bagus ya. Kebanyakan isinya promo, posting yang dibayar, atau ya para referral hunter. Ada yang bagus tapi dikit. Jadi bener-bener harus bisa menyaring dengan sangat-sangat teliti. Gitu. Yang keempat, security atau keamanan. Itu harus jadi prioritas kalian. Pertama, kalau kalian megang kripto, itu ya kalian harus ada walletnya. Wallet kalau misalkan kalian pakai exchange lokal, ya ada kustodiannya, ya diawasi OJK. Kalau kalian megang kripto di luar exchange, ada hot wallet, jangan sampai kalian ngebagiin seed phrase-nya ya, atau private key-nya. Kalau kalian nyimpen kriptonya di cold wallet, ya jangan sampai hilang. Pokoknya itu harus benar-benar jadikan prioritas. Ya sama kayak duit di bank lah ya, jangan sampai PIN ATM ada orang yang tahu, gitu aja. Oke, terutama buat yang pemula, jauhin yang namanya leverage. Udah main spot aja udah. Kalau ada yang nanya, gimana bang, saya pengen main futures. Udah. Gak usah. Spot aja. Oke, gitu aja. Terus, kalau kalian ditawarin ya, beli kripto atau invest, ada alokasi yang dikunci atau vesting ya, apapun namanya ya, atau masuknya dibagikannya bertahap, itu hati-hati. Kenapa? Karena yang namanya dikunci atau vesting itu asetnya dikunci beberapa bulan. Kita nggak pernah tahu selama beberapa bulan itu harganya bisa naik kali 10 bisa, tapi turun jadi 1/10-nya juga bisa. Kan males, misalkan saya udah beli 20 juta pada saat launching, misalkan nilainya harusnya jadi 50 juta. Tapi karena vesting 6 bulan kemudian sisa tinggal 6 juta, kan males kalau kayak gitu. Ya, paham ya? Terus, nanti nih, sekarang saya bikin video ini, Agustus 2026 ya, kita masih tengah-tengah bear market. Ada yang bilang, nanti mulai bull market habis Oktober. Nah, tapi saya nggak tahu ya, kita nggak usah terlalu berasumsi ya. Tapi yang jelas, kalau bull market kejadian lagi, jangan pernah lupa untuk take profit. Itu justru skill yang paling penting ya. Banyak orang yang nggak bisa melakukan itu karena maruk ya. Ingat, kalau kalian deposit 10 juta, duitnya jadi 100 juta, itu belum jadi 100 juta kalau belum masuk rekening kalian. Kalau masih bentuknya dalam ETH, dalam XRP, atau dalam Manta, atau bahkan dalam USDT itu belum jadi loh.
Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau dalam USDT, kalian simpannya di exchange, gatel kalian bakal beli, bakal melakukan kebodohan, transaksi-transaksi nggak penting. Kecuali kalau USDT-nya udah disimpan di, misalkan crypto card, ya, kartu kripto untuk dipakai. Tapi kalau menurut saya lebih enak jadiin IDR atau rupiah ke bank. Itu jangan pernah lupa untuk withdraw ya. Oke. Berikutnya, ini yang banyak orang, terutama trader ya, jangan revenge trading ya. Jadi kalau kalian habis loss, terus merasa pengen balikin lossnya, saat itu juga, itu waktunya berhenti. Itu cara untuk tahu kapan waktunya berhenti yang paling mudah itu gitu. Begitu kalian loss lalu pengen ngebalikin. Kalau mau dibalikin ya coba aja besoknya, lusanya, berapa hari kemudian aja. Jadi kalau kalian harus bisa menahan atau menerima bahwa hari ini tuh hari yang minus, gitu aja. Karena kalau kalian nggak bisa nahan itu, lama-lama hari yang minus berubah jadi hari yang hilang duitnya. Hari yang minus berubah jadi hari yang ludes. Oke, terus yang ke-9 ya. Jangan ragu untuk cut loss cepat ya. Di kripto itu beda dengan saham ya. Hampir nggak ada istilah kalian beli sekarang, nyangkut, lama-lama naik. Ada yang bagus kayak Hyperliquid, ada yang bagus kayak Bitcoin ya. Bitcoin beda secara fundamental sama kripto-kripto lainnya beda. Tapi ada yang bagus kayak Hyperliquid, ada yang lain juga. Tapi sisanya saat kalian beli lalu nyangkut, kemungkinan besar kan bakal nyangkut terus. Kalau kita ngomongin pakai statistik, hitung aja berapa kripto yang nggak pernah balik lagi ke harga tertingginya. Dah. Jadi jangan ragu untuk cut loss. Nggak usah percaya sama fundamental bagus, nggak usah percaya sama kata influencer, grup trading dan segala macam. Justru percayanya sama grup trading atau influencer kalau mereka bilang cut loss, udah gitu aja. Nah, terus yang terakhir nih yang paling penting ya, jangan kena survivorship bias ya. Ingat, kalau bull market ada monyet ngelempar koin itu jadi cuan juga gitu. Terus kalau misalkan kalian ngelihat ada pesawat bolong kembali selamat dari perang, ini contoh ilustrasi survivorship bias ya. Yang nggak bolong tuh yang nggak kembali gitu maksudnya. Gitu. Jadi kalau kalian ngelihat ada orang yang memuja-muja atau orang yang bilang saya berhasil merubah 1 juta menjadi 1 miliar atau saya berhasil merubah segini jadi segitu. Oke, dia nggak bohong. Tapi itu satu dari sekian puluh ribu atau satu dari sekian ratus ribu kisah yang terjadi. Mungkin ya kalau kalian orang soleh, kalau kalian wali bisa aja, cuman ini enggak gitu. Di luar itu kalian cuman kebetulan aja dan bukan mukjizat. Kalian bukan nabi, bukan orang soleh. Jadi jangan berharap dapat mukjizat kayak gitu. Kita ngomong ke yang bener-bener aja, yang probabilitasnya masih masuk akal aja. Gitu aja ya. Dan itu 10 ya, ingat. Coba kalau mau nambahin silahkan, bilang aja, nanti kita bahas juga.